Begitu saya mulai teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, salam sehat dan salam bahagia ya. Sebelumnya terima kasih untuk Circle Indonesia yang memberikan kami kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi temuan-temuan kami. Bagi kami berbagi ilmu itu adalah kenikmatan yang luar biasa gitu ya. Apalagi ini malam minggu kan begitu. Biasanya malam minggu itu mungkin hangout nge-mall kita, tapi mengkaji sesuatu yang fundamental ya rekan-rekan sekalian. Kita mengkaji worldview atau pandangan akan kehidupan. Salah satunya adalah tentang eksistensi Tuhan dan juga bagaimana asal-usul alam. Oke, rekan-rekan sekalian, hari ini kita mengkaji apa lanjutan ya, lanjutan pertemuan dari 2 hari yang lalu. Itu begitu. Eh, Mas Rio dan kawan-kawan host tolong di admit ya, yang teman-teman yang mau masuk ini itu gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, judul materi hari ini adalah kajian yang kedua yaitu teori sistem kritik atas ateisme. Itu fokusnya hari ini demikian. Oke, teman-teman sekalian, lanjut dulu. Kenapa sih kita perlu mengkaji kritik terhadap ateisme atau mengapa kita perlu mengkritik ateisme secara tersistem? Itu kenapa? Ini tidak lepas dari lanjutan pertemuan kita minggu lalu. Mohon maaf, 2 hari yang lalu teman-teman sekalian. Jadi 2 hari yang lalu kita mengkaji tentang teori sistem argumen kosmoteleologi ya. Nanti saya review sekilas agar ada bridging ya teman-teman sekalian. Agar ada keterhubungan antara pertemuan hari pertama dan pertemuan hari kedua ini. Itu begitu. Bedanya apa sih teori sistem argumen dan teori sistem kritik? Kalau teori sistem argumen, fokusnya adalah bagaimana dia berikhtiar untuk membuktikan Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, gitu kan begitu ya. Kalau teori yang kedua ini, itu fokusnya adalah bagaimana mengkritik ateisme secara komprehensif, secara integral, sampai seakar-akarnya itu seperti apa. Jadi ada beda tekanan, kan begitu kan. Dua hal ini teman-teman sekalian tidak bisa dipisahkan, tapi saling berkesinambungan. Kalau kajian kita hanya berhenti pada materi kemarin, itu kurang afdol, itu gitu ya. Oh ya udah Tuhan ada selesai lah. Bagaimana dengan ateisme? Ini kan terus menyerang kita itu gitu ya. Jadi harus menggunakan 2 langkah. Jadi membuktikan Tuhan ada secara ilmiah, lalu kita mengkritik ateisme secara tersistem, rekan-rekanku sekalian. Jadi itu begitu. Yang berikutnya adalah teori sistem kritik atas ateisme adalah konsekuensi logis dari teori sistem argumen. Jadi ada keberlanjutan, kan begitu ya. Ada keberlanjutan kajian. Sebenarnya bisa diperpanjang lagi, tapi saya jujur belum merumuskan ini secara detail ya. Yaitu ada teori ketiga yang sedang saya susun, yaitu teori sistem kritik atas agnostik. Nah, agnostik itu orang yang di tengah, orang yang ya percaya Tuhan juga tidak percaya Tuhan juga tidak, di tengah, kan begitu ya. Itu ada salah satu definisi dari agnostik, teman-teman sekalian. Oke, yang berikutnya adalah dialektika atau diskursus antara teis dan ateisme itu berlangsung sepanjang masa. Sejak zaman Yunani sampai zaman modern sekalian atau zaman kontemporer sekalian. Ada banyak argumen-argumen mereka yang mereka sampaikan untuk bagaimana membatalkan argumen adanya Tuhan. Ada infinite regress atau kemunduran tak terhingga. Intinya adalah sebab akibat itu melentang tak terhingga, tiada awal dan tiada akhir, kan begitu kan. Bahkan mereka menanyakan, loh siapa yang menciptakan Tuhan, siapa yang mendesain Tuhan, itu kan begitu. Infinite regress ini ya argumennya Dawkins, argumennya Hawking, juga David Hume ya yang sangat sangat legendaris itu ya. Yang terbaru ada argumen namanya multiverse atau teori kosmologi yang bersifat dia itu apa namanya sangat-sangat siklik ya atau siklus yang artinya alam semesta tidak ada awal tidak ada akhir tak terhingga jumlahnya itu kan begitu sehingga alam itu settle stabil maka dari itu dia tidak memerlukan apapun campur tangan adik gaib atau campur tangan imaterial itu contoh argumennya teman-teman sekalian. Oke lanjut. Oke, nah ini teori sistem argumen yang kita bahas pada pertemuan 2 hari yang lalu itu tentu mempengaruhi bagaimana argumen kritik kita. Kita pakai argumen adanya Tuhan yang mana, itu mempengaruhi kritik kita. Misalkan nih, kita pakai argumen keteraturan alam.
otomatis kita berusaha membantah argumen serba kebetulan yang dilayangkan oleh ateisme. Misalkan demikian ya teman-teman sekalian ya. Atau bahkan misalkan kita menggunakan argumen kosmologi pada umumnya ya. Tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin membantah keazalian alam, kan begitu kan. Kita berusaha sekuat mungkin untuk bagaimana membantah ketidakinggaan alam, kosmologi-kosmologi ateis. Itu mempengaruhi di situ. Nah, argumen kosmologi yang saya sampaikan adalah argumen yang bersifat memiliki novelty atau kebaruan, maka ini berefek pada bagaimana model kritik saya. Itu nanti yang menjadi keunikan di situ teman-teman sekalian. Semisal kita melawan Stephen Hawking nih. Stephen Hawking itu menggunakan dua argumen sekaligus yang disatukan. Dalam buku Grand Design, Hawking menanyakan, lalu yang menciptakan Tuhan siapa? Itu dia menggunakan argumen infinite regress. Sekaligus dia menggunakan multiverse. Alam itu tidak hanya ada satu, tapi ada sangat luar biasa banyak, bahkan tak terhingga, dan ini semua bisa dijelaskan dengan hukum-hukum fisika. Kan begitu ya, itu argumennya Hawking. Dawkins juga demikian. Dia mengkritik keteraturan adalah fenomena kebetulan, yang itu peluang acak saja, bukan desain. Dan dia juga membantah keterbatasan alam. Dia membantah kosmologi, argumen kontingensi, argumen kalam, dan sebagainya. Itu begitu. Jadi bagaimana melawan multi kritik ini secara tersistem. Itu teman-teman sekalian ya. Rumusan masalahnya. Kalau kemarin bagaimana kita itu apa ya, mendekonstruksi argumen-argumen adanya Tuhan, lalu kita memperbaikinya, merekonstruksi, dan bagaimana menyusun kerangka hubungan sistemik antara sebab akibat, keteraturan, dan kekacauan. Nah, sekarang ini bagaimana buat menembak ateisme seperti apa argumennya. Nah, itu akan menjadi ciri khas kajian teoritik yang kami temukan ini rekan-rekan sekalian. Nah, itu gitu ya. Sehingga lalu bagaimana mengkritik ateisme secara sistemik komprehensif. Kan begitu kan. Karena namanya debat dengan ateisme itu sampai kapanpun ya mungkin akan terjadi teman-teman sekalian. Bagaimana bisa apa ya mengkritik mereka secara radikal itu seperti apa? Secara tersistem itu seperti apa? Harapannya demikian. Harapannya adalah kita apa ya menghilangkan keraguan akan iman kepada Tuhan. Harapannya di situ teman-teman sekalian. Jadi kita beriman pada Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar ada landasan yang mantap, landasan yang kuat. Itu begitu ya. Oke, itu gambaran kajian kita hari ini latar belakang. Saya review dulu sekilas pertemuan minggu lalu. Mohon maaf, 2 hari yang lalu. Kalau 2 hari yang lalu kita mengkaji teori sistem argumen. Intinya begini, teori sistem argumen kosmoteleologi itu gini. Jadi dia itu berangkat dari 3 kesenjangan teoritik. Yang pertama tadi ya, ada banyak argumen adanya Tuhan, tapi tidak membentuk suatu sistem. Berdiri sendiri masing-masing, bahkan saling bertentangan. Gap yang kedua adalah bagaimana masing-masing argumen sendiri itu juga memiliki kelemahan-kelemahan secara mendasar. Kan begitu. Bagaimana direkonstruksi nih? Dan yang ketiga, kurang adanya integrasi antara filsafat dan kosmologi modern dalam hal ini. Lah, bagaimana ini menyatukan ini semua dalam kerangka satu sistem? Akhirnya ketemulah bahwasanya kemarin kita itu menjadikan argumen kosmologi atau keterbatasan alam atau argumen kausalitas kita kaji fondasinya, kita cari apa yang paling hakikat terdalam fondasinya rekan-rekan ingat ya. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana dia membangun pemahaman sistemik kan begitu. Jadi kita kemarin mengkaji bahwasanya eh, kausalitas itu dia terbatas karena dia itu ada karena kebutuhan dan kekurangan sebagai hakikat dan dia berpuncak pada keterbatasan kan begitu rekan-rekan sekalian. Keterbatasan inilah yang itu terwujud dalam bentuk keteraturan dan kekacauan. Keteraturan itu memastikan adanya keterbatasan karena adanya tujuan dan tadi ya kalau nggak ada tujuan nggak ada batas akhir maka tidak ada namanya fungsi yang mengarah pada tujuan kan begitu ya. Keterbatasan juga bisa menjelaskan apa itu kekacauan alam yang semakin bertambah. Karena definisi kekacauan adalah keteraturan yang semakin lama semakin menurun. Jadi ini kerangka sistemik yang menunjukkan keterbatasan segala sesuatu. Keteraturan dan kekacauan adalah wujud dari keterbatasan. Lebih dari itu, kerangka ini
kami integrasikan dengan teori Big Bang yang menunjukkan awal mula semesta yang memiliki umur terbatas dan dia berkembang dari keteraturan yang paling tinggi dan semakin lama semakin menurun atau kadar entropinya semakin meningkat, rekan-rekan sekalian. Yang tidak lupa, yang membedakan dengan argumen yang lain adalah kita nggak ujuk-ujuk, oh ya Tuhan ada ya, nggak begitu. Tapi dipastikan dulu bahwasanya kemungkinan keterbatasan konsentrasi material itu adalah juga terbatas. Itu begitu dan juga membantah ketidakhinggaan alam. Kurang lebih demikian apa review yang kemarin rekan-rekan sekalian. Itu begitu ya. Oke, ini sebagai dasar, sebagai pemandu bagaimana mengkritik ateisme. Oke, ini overview dulu atau summary-nya secara umum. Sekilas teori sistem kritik atas ateisme. Jadi gambarannya begini. Sistem kritik atas ateisme adalah dia itu tindak lanjut dari teori sistem argumen. Maka dia harus konsisten dengan teori sistem argumen. Itu begitu rekan-rekan sekalian. Simpelnya begini. Kalau teori sistem argumen menyatakan bahwasanya keterbatasan itu mampu membaca dengan objektif tentang keteraturan dan kekacauan, kan begitu ya. Sebaliknya, ketidakhinggaan alam dan kausalitas itu gagal dalam menjelaskan keteraturan alam dan kekacauan. Kurang lebih gambarannya demikian yang kami sampaikan ya. Sehingga kami simpulkan ini adalah efek dari paradigma positivisme dan materialisme, rekan-rekan sekalian. Setelah kita bantah filsafat ketidakhinggaannya, lalu kita bantah juga bahwasanya ketidakhinggaan itu tidak bisa menjelaskan keteraturan dan kekacauan. Lalu kita akan kritik teori-teori sainsnya. Jadi filsafat dulu, baru kita mengkritik argumen kosmologi modernnya, kan begitu rekan-rekan sekalian. Mohon maaf ya ada motor, apa agak agak terganggu ya, mohon maaf. Kan begitu rekan-rekan sekalian. Nah, akhirnya apa? Setelah melakukan kritik itu, lebih dari itu yang ini jadi ciri khas adalah kita mengkontradiksikan antar argumen ateisme, antar konsep ateisme, antar teori ateisme. Kita lihat ada kesinambungan nggak di situ? Nah, saya buktikan tidak ada, saling bertentangan satu sama lain bahkan. Nah, itu kan begitu. Sehingga tidak membentuk suatu sistem. Jadi, ateisme itu gagal. Nanti saya jelaskan di argumennya apa aja ya. Tapi ini overview, overview dulu ya teman-teman sekalian. Tidak bisa menjelaskan tentang realitas dan dia antar argumennya itu saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak membentuk suatu sistem baik filsafat maupun sainsnya kan begitu rekan-rekan sekalian. Lah akhirnya kami bertanya kenapa ateisme itu kok nampak nampak kuat kan begitu ya. Dan kami juga melakukan prediksi bagaimana pandangan ateisme ke depan itu seperti apa. Kurang lebih demikian sekilas teori sistem kritik atas ateisme. Itu begitu rekan-rekan sekalian. Bagaimana detailnya? Nah ini, sistematika teori sistem kritik atas ateisme. Yang pertama adalah secara sistemik kita melakukan kritik terhadap positivisme dan materialisme. Apa kritik terhadap positivisme? Yang paling kuat adalah positivisme adalah cenderung menolak atau mengabaikan filsafat, cenderung menolak atau mengabaikan hal yang bersifat metafisik, hal yang universal. Ini fatal. Karena kenapa? Karena dia akan berakibat pada simplifikasi, kan begitu rekan-rekan sekalian. Itu begitu. Yang kedua, akan dia berakibat pada ketidakhinggaan kosmologis atau ketidakhinggaan alam semesta. Nanti kita bantah konsep-konsepnya ya teman-teman sekalian ya. Itu yang pertama. Jadi mengkritik positivisme dan materialisme kan begitu kan. Sangat-sangat tidak bisa menjelaskan realitas yang sangat-sangat kompleks ini ya. Yang itu tidak bisa disederhanakan hanya sekedar dalam wilayah materi kan begitu. Nanti lebih dalam pada kajian kosmologinya. Lanjut. Nah, nomor dua, mengkritik ketidakhinggaan kausalitas secara filosofis. Dalam disertasi saya, ini nggak saya terangkan semua ya, nanti pewanjang sekali. Ada banyak argumen yang saya kembangkan, yang saya kutip juga dari beberapa filsuf yang legend maupun filsuf yang kontemporer. Saya kembangkan lebih lanjut dan saya jadikan satu kesatuan kritik. Ada berbagai kritik terhadap ketidakhinggaan. Yang pertama, tidak sesuai dengan hakikat realitas. Kalau kita mengikuti kajian 2 hari yang lalu, hakikat realitas atau hakikat kausalitas adalah kekurangan. Kekurangan itu akan menjadi kebutuhan dan akan menjadi namanya sebab akibat dan ketergantungan.
akan menyebabkan yang namanya adanya gradasi. Ada lebih kecil, kurang dari, kan begitu kan ya. Lebih besar, paling kecil, paling besar. Itu kan realitas yang faktual. Faktanya begitu. Kalau ketahinggaan itu benar, maka apa? Dia tidak bisa menggambarkan itu. Karena apa? Hakikat kausalitas adalah kekurangan. Dalam ketidakhinggaan, tidak ada namanya paling besar, paling kecil, tidak ada. Karena tak terhingga semua. Kalau tidak ada paling besar, paling kecil, tidak ada gradasi, tidak ada penurunan realitas. Semua sama semua. Kan itu tidak realistis, teman-teman sekalian. Itu contoh yang saya kembangkan ya. C, masalah urutan. Ini pernah disampaikan oleh Aristoteles, kan begitu ya. Dan juga Peter Kreeft, profesor dari Boston University, kalau nggak salah itu. Saya lupa. Itu kalau ketanggaan itu benar, maka dia itu tidak ada urutan. Oh, tidak ada awal, tidak ada akhir, ujuk-ujuk di tengah. Lah ini kan kacau nanti, kan begitu kan ya. Di masa transisi, ini yang saya kembangkan. Ada yang mengatakan begini, dari ketahinggaan itu awalnya terhingga kayak angka gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus dia bertransisi menjadi tak terhingga. Masalahnya begini, kapan dia bertransisi menjadi tak hingga, yang terhingga itu? Ini mungkin question yang menurut saya tidak akan bisa dijawab oleh mereka, kan begitu ya. Masalah sebagian dan keseluruhan, ini argumennya Al-Kindi gitu ya. Dan Landgraf. Kalau keseluruhan tak hingga diambil sebagian, ya berarti kan tetap. Kan begitu. Kalau begitu, operasi kausalitas macet dong. Misalkan demikian. Masalah pengembangan dan penyusutan ini hampir sama dengan masalah urutan ya. Dalam ketahinggaan itu nggak ada pengembangan dan penyusutan. Kalau ada pengembangan, ada awal berarti. Ada penyusutan, ada akhir berarti. Misalkan demikian. Itu lain-lain ya. Misalkan itu ya, apa beberapa argumen melawan ketidakhinggaan. Termasuk argumen melawan siklus. Ketahinggaan siklus gitu ya. Tidak semua siklus kita tolak. Siklus hujan kan nggak mungkin kita tolak. Ada siklus yang kita tolak, yaitu siklus tak hingga. Kan begitu ya. Siklus pun ada awalnya. Kalau nggak ada awalnya, ini nggak bisa berputar. Karena apa? Dia saling bergantung satu sama lain. A nggak bisa berputar jika B nggak berputar. Dan seterusnya. Berarti gasok melaku ini. Nggak bisa berjalan. Misalkan demikian. Rekan-rekan sekalian. Itu ya dibantah dulu ketahingan secara filosofis, didekonstruksi total. Kan begitu kan ya. Tidak sesuai dengan realitas, tidak objektif. Kan begitu kan. Nah, ini akhirnya berefek pada kegagalan ketidakhinggaan filosofis pada penjelasan keteraturan dan kekacauan. Ini sudah saya singgung beberapa kali di pertemuan 2 hari lalu ya. Dalam keteraturan, di dalam order itu ada tujuan dan fungsi sistemik. Harus ada finish, harus ada tujuan. Karena tujuan itu pasti nanti membutuhkan yang namanya susunan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi tadi bekerja secara sistemik untuk menuju tujuan itu. Saya kemarin contohkan tentang mobil. Apa tujuan mobil? Alat transportasi, kan begitu ya. Itu tujuan yang akhirnya membutuhkan rem, pedal, kopling, dan sebagainya. Itu teman-teman sekalian. Lah, sama kayak semesta ini. Kalau dia nggak ada garis akhir, tidak ada akhir semesta, tidak ada tujuan mengarah ke sana, maka dia akan berefek tidak ada yang dituju. Oh, tak hingga kok. Kalau dia tak hingga, maka apa? Otomatis efeknya adalah keteraturan itu harus nantinya stabil terus untuk mempertahankan dirinya sendiri, ya kan begitu. Faktanya hukum termodinamika yang kedua menyatakan sebaliknya, kekacauan semakin lama semakin bertambah. Artinya ada akhir yang dituju, rekan-rekan sekalian. Artinya kekacauan itu atau entropi itu menunjukkan bahwasanya dia adalah hasil penurunan keteraturan, rekan-rekan sekalian. Nah, ini ada kesinambungan satu sama lain, sehingga mereka tidak bisa membaca apa itu keteraturan dan apa itu kekacauan, kan begitu. Ada yang mencoba teori Big Bunch, misalkan teori yang menyatakan alam semesta itu siklus, bahwasanya alam itu mengembang, Big Bang itu terus mengerut dalam posisi kekacauan yang stabil itu, yang sudah mencapai klimaks, tapi ada mekanisme mengembalikan lagi lah. Mekanisme apa ini yang melanggar hukum itu? Hukum kok dilanggar? Ini yang mereka tidak bisa jawab. Misalkan demikian rekan-rekan sekalian. Itu kan begitu. Karena Big Bang itu berawal dari entropi yang sangat rendah. Itu syaratnya. Big Bang itu momen yang sangat unik, momen of creation, yang itu terjadi sekali, kan begitu kan. Itu gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih detail di teori kosmologinya. Itu gitu ya. Jadi di dulu ketahinggaan, oke, sudah.
lalu menunjukkan ketaigaan itu gagal menjelaskan keteraturan dan kekacauan. Nah, ini kan efek konsekuensi dari argumen kosmoteriologi. Keterhinggaan bisa menjelaskan keteraturan dan kekacauan. Sebaliknya, ketahinggaan tidak bisa menjelaskan keteraturan dan kekacauan. Itu jadi sistemiknya di situ teman-teman sekalian. Konsekuensinya, nah ini, maka itu akan berefek negatif pada kosmologi-kosmologi modern yang itu berpijak pada paradigma ateisme. Ada banyak teori kosmologi ateisme. Dalam disertasi saya menyinggung beberapa. Big Bunch misalkan, multiverse-nya Hawking misalkan. Saya singgung dua itu yang paling kuat ya. Kan begitu kan. Kalau dulu kan ada steady state itu. Alam itu stabil, tiada berawal, tiada berakhir, tapi sudah kebantah dengan adanya Big Bang. Kan begitu kan ya. Nah, ada beberapa kritik ini saya ambil, saya sampling aja, tidak semua saya ambil di sini ya rekan-rekan sekalian. Misalkan nomor satu, ini kritik epistemologi juga. Multiverse itu pada akhirnya menihilkan universalitas. Kenapa? Karena tujuan awal para saintis itu mereka ingin menemukan satu set hukum dasar yang itu bisa menjelaskan dasar-dasar fisika. Mohon maaf. Kalau bahasanya itu adalah the theory of everything, yang itu menjelaskan apa yang bisa menyatukan empat empat eh, tiga gaya dasar dan satu gravitasi itu bagaimana menyatukan itu. Awalnya dia pengen cari itu lah, kok dia berkembang menjadi multiverse yang itu menunjukkan ada banyak universe dengan berbagai desain tak terhingga. Berarti ada tak hingga hukum. Padahal dalam hukum universalitas, makin kita menggali hukum-hukum alam, itu makin lama makin umum, makin sedikit hukumnya, makin kecil, makin sederhana. Lah kok ini tambah banyak, teman-teman sekalian. Akhirnya ada tak hingga kan begitu. Dia mengocokkan aspek universalitas. Itu secara tinjauan ontologi dan epistemologi rekan-rekan sekalian. Sehingga bertentangan dengan cita-cita sains untuk mencari ya tadi ya hukum dasar sains itu ya. Kan begitu. Tidak bisa menjelaskan tentang kekacauan yang semakin bertambah. Itu juga fatal kan begitu kan ya. Terus ada argumen lain misalkan untuk menyatukan tiga gaya dasar dan satu gravitasi itu membutuhkan energi di saat Big Bang meledak. Namanya energi Planck. Itu saya lupa ya, 1 × 19, nolnya ada 19 itu ya. Energinya besar sekali. Dan itu terjadi sekali, habis Big Bang itu energinya makin lama makin menurun toh. Terus ada energi gelap, bahasanya itu kan seperti itu kan. Nah, itu bagaimana ada mekanisme untuk mengembalikan ke energi itu? Misalkan ke energi Planck itu. Mereka juga tidak bisa menjawab itu. Apalagi teori Big Bones yang itu setelah dalam keadaan kekacauan tertinggi, yaitu entropi tertinggi, enggak, energi sudah habis. Bagaimana mengembalikan itu? Ini kesulitan tersendiri. Bagaimana membuat mekanisme itu atau hukum yang baru itu, teman-teman sekalian. Dan ini yang cukup telak ya. Untuk jadi satu universe harus melewati tak terhingga peluang. Berarti membutuhkan waktu tak terhingga. Nah, sedangkan umur Big Bang itu 13,8 miliar tahun. Misalkan demikian teman-teman sekalian. Dan itu juga tidak akan pernah sampai pada masa penciptaan alam semesta sekarang yang kita huni. Karena melewati umur yang tak terhingga. Ini kritiknya Peter Criff sama kritiknya Al-Kindi ya. Yang itu saya kira juga relevan. Untuk mencapai satu posisi dalam ketidakhinggaan harus melewati ketidakhinggaan yang lain. Ini nggak akan pernah bisa selesai tugas itu. Kalau begini caranya, misalkan demikian teman-teman sekalian ya. Terus yang berikutnya dalam kosmologi Big Bunch, mereka menyatakan alam semesta itu mengembang, mengembis tak terhingga. Ada question yang itu simple tapi mematikan, yaitu alam semesta kita ini loh, ini urutan yang keberapa? Big Bang yang keberapa? Tentu mereka menjawab yang ke tak hingga, pasti loh. Kalau mereka menjawab yang ke 100, berarti ada yang ke satu dong, ada awalnya dong. Lah, ini juga menjadi kontradiksi nanti. Yang ke tak hingga, oke. Next Big Bang ke berapa? Tak hingga juga, tak hingga juga. Artinya semua bisa dihukumi tak terhingga. Bisa dinyatakan sebagai tak terhingga. Padahal mereka bertambah.
Itu kan begitu. Padahal tak dalam ketidakinggaan, filsafat ketidakinggaan di matematika, ketidakinggaan tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Ini udah kontradiksi teman-teman sekalian. Itu begitu. Pada akhirnya para penggiat multiverse kayak Tekma, David Deutsch dan kawan-kawan itu mereka menyatakan gini, udah deh, ini teori pasti benar kok. Nggak usah bukti-buktian. Mereka pada akhirnya begitu. Artinya ada shifting of paradigm atau pergeseran paradigma dari materialisme menuju ke lebih ke idealisme. Yang penting saya punya argumen logika matematika, nggak terbukti ya udahlah. Yang penting ini paling modern. Akhirnya begitu mereka. Nah ini kan paradigma mereka saja tidak konsisten dan tidak konsekuen rekan-rekan sekalian. Itu ya kritik beberapa sekilas saja ya dalamnya di disertasi saya itu yang saya banyak sekali mengkritik itu teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Nah ini ya, sudah kita kritik positivisme, kita kritik ketidakinggaan gagal menjelaskan keteraturan dan kekacauan, lalu kita mengkritik teori sainsnya, kan begitu kita tiba pada bagaimana menggunakan pendekatan sistem yang lebih lanjut, yaitu kita mengkontradiksikan, menunjukkan mereka tidak sistemik antar argumen, konsep, dan teori mereka. Contoh yang pertama, multiverse versus infinite regress di material. Dalam grand design, Hawking menyatakan yang menciptakan Tuhan siapa? Di halaman yang lain, Hawking mati-matian membela argumen multiverse atau alam tak terhingga begitu ya. Itu kan begitu. Apakah bisa berdamai dua argumen ini? Saya jawab tidak. Kenapa tidak bisa berdamai? Karena multiverse itu menghendaki ketidakhinggaan, kan begitu ya. Walaupun mungkin Hawking mendesain keterhinggaan, kan begitu kan ya. Ada begitunya. Hawking kan tidak jelas apakah dia terhingga atau tak terhingga. Dia terhingga tapi dia itu tidak ada awalnya ya apa ya bahasanya dan dia melahirkan universe yang berjumlah tak terhingga kan begitu kan tidak bisa berdamai karena begini multiverse itu pasti menutup adanya kemungkinan imaterial atau peran imaterial peran goib. Nah di satu sisi dia berargumen lalu yang kalau ada Tuhan ada yang menciptakan Tuhan siapa berarti dia masih mengizinkan adanya imaterial ini nggak bisa begitu kalau dia murni multiverse, harusnya dia nggak pakai infinite regress. Salah satu aja. Kalau dia pakai infinite regress, maka dia pakai Big Bang dan dia mendilematiskan, oke, ada yang menciptakan alam ya, tapi yang menciptakan alam siapa misalkan. Antara argumen mereka saja tidak konsisten, rekan-rekan sekalian. Yang kedua, Big Bones versus chaotic inflation. Apa itu? Kalau Big Bones itu artinya alam mengembang, mengemis tak terhingga. Kalau chaotic inflation adalah ketika Big Bang terjadi inflasi itu atau pengembangan yang luar biasa besar dari titik teramat kecil, itu sebenarnya bukan terjadi satu universe, tapi ada tak hingga universe. Jadi waktu inflasi alam semesta, gambar Big Bang yang saya share 2 hari lalu itu nggak melahirkan satu semesta, tapi ada tak terhingga alam semesta. Dua teori ini juga bertentangan satu sama lain. Satunya adalah mengembang mengempis, begitu ya ada awal yang teratur terus ada apa entropi itu semakin kuat kembali lagi teratur lagi kalau ini tidak satu Big Bang menghasilkan Big Bang yang lain menghasilkan semesta yang lain kan begitu kan jadi ada pertentangan mekanisme sebenarnya teman-teman sekalian dan ini dalam kajian sains saling mengkritik satu sama lain Neil Turok versus Andre Linde misalkan ini saling berkontradiksi satu sama lain itu kan begitu. Terakhir contoh yang lain adalah steady state versus Big Bones. Ini juga malah jelas kontradiksinya. Sebelum Big Bang itu apa ya dibuktikan oleh Edwin Hubble, terus oleh George Smoot atau mungkin oleh siapa itu Arno Penzias dan Robert Wilson tentang radiasi terbang kosmik, steady state itu sangat luar biasa mendominasi. Bahkan Einstein saat itu pertama kali dia membela steady state, kan begitu kan ya. Tapi Big Bang terbukti, Einstein berusaha menghindari awal mula semesta, maka Einstein mendukung teori Big Bones. Ini juga bertentangan sama lain. Artinya antar teori ateisme sekalipun juga saling berkontradiksi, tidak bisa apa ya sistemik begitu tidak bisa teman-teman sekalian. Itu kan begitu. Sehingga apa?
dapat disimpulkan ateisme tidak mampu memahami realitas secara utuh, kegagalan sistemiknya dari paradigma hingga teori-teori sainsnya, dan saling berkontradiksi. Artinya apa? Tidak berkorespondensi dengan realitas, dan yang kedua, dia saling bertentangan satu sama lain atau tidak berkoherensi, bahkan demikian. Itu pendekatan ciri khas kami yang itu menggunakan sistem ya, rekan-rekan sekalian. Oke, ini prediksi yang saya bangun. Saya yakin penemuan-penemuan sains tidak akan mendukung pada kosmologi ateisme yang itu menghendaki pada ketidakinggaan. Karena kenapa? Secara teori, matematikanya, logikanya itu banyak kontradiksi. Secara filosofis kita bantah tadi ya, dari paradigmanya, dari epistemologinya, argumen filsafatnya. Ini nggak mungkin terus akhirnya temuan sains nurut sama dia. Karena ini sangat rapuh secara kerangka pemikiran rekan-rekan sekalian. Itu begitu. Jadi saya memprediksi bahwasanya penemuan sains itu akan konsisten dengan keterhinggaan alam. Dan sebaliknya tidak akan mendukung pada kosmologi ateisme yang itu menyatakan ketidakhinggaan alam. Kan begitu. Yang terakhir, pemikiran ateisme tidak akan berkembang. Pemikirannya ya, bukan penyebarannya, bukan loh ya. Pemikirannya. Karena apa? Secara fundamental itu sudah banyak masalah. Kan begitu. Sudah banyak kontradiksi dan tidak realistis. Kan begitu kan. Bahkan pada akhirnya, udahlah penggiat multiverse itu udahlah percaya saja, imani saja. Itu coba nanti cari artikelnya ya tentang judulnya mitos ilmu pengetahuan, mitos multiverse. Coba Anda searching itu. Itu mereka sudah kayak mencari bukti kok gak nemu. Iya, karena memang wajar tidak ada prediksi yang benar karena apa? Teorinya tidak tidak apa ya, tidak koheren satu sama lain dan tidak objektif kan begitu. Wajar tidak bisa memberikan prediksi dengan presisi kan begitu. Wah, berarti Mas Gigi arogan dong. Bukan maksud gitu arogan begitu. Enggak. Tapi dikatakan teori itu harus memberikan prediksi memang. Bukan saya bermaksud arogan ya. Cepat-cepat mengakhiri debat, enggak begitu maksud saya. Tapi memang saya tunjukkan sungguh-sungguh demikian. Rekan-rekan sekalian. Itu begitu ya. Oke, terus ateisme yang nampak kuat, ternyata kok begitu ya. Dalam artian itu banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Banyak memiliki ketidakkoherensian. Kan begitu rekan-rekan sekalian. Nah, akhirnya dari sini, kan begitu kan ya. Saya pertanyakan, kenapa kok ateisme itu nampak kuat? Kan begitu ya. Ini untuk membangun kepercayaan diri sebenarnya. Ada framing-framing yang memang sengaja dibuat. Yaitu yang pertama, peradaban barat sebagai kiblat iptek dan budaya populer memang juga banyak ditumbuhi oleh materialisme positivisme. Sehingga kesannya mereka maju ya, mereka menguasai segalanya. Mereka menguasai ilmu pengetahuan, kan begitu kan. Yang kedua, banyak orang-orang bertuhan hanya karena mengikuti tradisi dan keluarga. Jadi bertuhan jadi apa ya? Bahasanya bertuhan gara-gara ikut keluarga, tidak secara ilmiah kan begitu. Yang berikutnya, kesan yang banyak beredar bahwa orang yang bertuhan adalah tidak rasional. Ketinggalan zaman lah, primitif lah, itu premi yang dibuatkan demikian ya. Kan begitu kan. Oke, ini penegasan saja rekan-rekan sekalian sebagai itu ya, sebagai apa namanya, menunjukkan ini aspek teoritiknya di sebelah mana sih kan begitu kan. Apalagi mengklaim ini sebagai teori baru kan begitu kan ya. Nah, akhirnya di sini saya sampaikan ada yang dikatakan teori itu pasti dia memiliki sistem konsep-konsep kan begitu rekan-rekan sekalian. Lalu dia juga apa namanya? Dia memiliki generalisasi. Dia memiliki prediksi dan bisa diaplikasikan sebagai pisau analisis. Oke, sistem konsekuensinya adalah ya ini konsekuensi dari teori sistem argumen yang menunjukkan kritik sistemik ketidakhinggaan. Ya, kita bantah semua tadi itu berefek pada tidak bisa menjelaskan keteraturan dan kekacauan, kan begitu kan. Ada aspek generalisasi, yaitu ketidakhinggaan gagal secara sistemik dalam memahami realitas apapun, termasuk teori ateismenya, rekan-rekan sekalian. Itu begitu. Prediksi ya tadi ya, yang saya sampaikan tadi, temuan-temuan sains tak akan konsisten dengan kosmologi ateisme, dan tapi sebaliknya, konsisten dengan kosmologi yang mengarah pada keterhinggaan. Itulah kenapa saya membedakan antara teori Big Bang dengan tafsiran terhadap Big Bang yang itu materialis ya, kayak teori Big Bang dan lain-lain tadi itu.
Nah, teori sistem kritik juga bisa diaplikasikan sebagai teori baru untuk sebagai pisau analisis, itu ya, untuk mengkritik argumen-argumen ateisme yang lain. Itu bisa banget, rekan-rekan sekalian. Mungkin ke depan ada yang garap tesis, garap disertasi. Nah, ini monggo ini bisa digunakan apa teori sistem ini ya, kan begitu kan ya. Oke, ini terakhir penegasan apa perbedaan dan kebaruannya. Nah, ini saya tegaskan sekali lagi untuk menjawab apa yang membedakan temuan saya dengan temuan-temuan yang lain, misalkan demikian. Yang satu, ini yang menjadi ciri khas, konsistensi dengan teori sistem argumen kosmoteologi yang pernah kita kaji kemarin ya, 2 hari yang lalu. Bahwasanya kalau kosmoteologi menyatakan keterbatasan bisa menjelaskan kekacauan dan kekacauan, dan ini sebaliknya. Ketahingan alam itu gagal menjelaskan keteraturan dan kekacauan dan seterusnya itu ya. Yang berikutnya, dia mengkritik ateisme tidak sporadis. Sporadis itu maksudnya begini, satu argumen dibantah tidak, tapi dari fondasi terlebih dahulu, cara berpikir paradigmatiknya, kan begitu kan ya, positivisme materialisme. Lalu dibantah, apa sih argumen yang paling substansi ketigaan, baik lurus, siklus maupun sistem. Dia gagal memahami asal-usul alam, keteraturan, semua serba kebetulan, karena ya tadi itu ya, akhirnya kan apa namanya itu kebetulan itu untuk menjelaskan alam semesta yang teratur ini kan begitu kan karena dia bagaikan kocokan arisan yang tak terhingga itu ya, jadi kocokan arisan tak hingganya dibantah dulu baru menunjukkan ini bukan kebetulan, ini bukan peluang tapi desain, kan begitu. Itu untuk apa uh, melawan argumen kebetulan itu ya, yang menurut Fred Hoyle dan Richard Dawkins ini semua serba kebetulan. Dan gagal ketika menjelaskan kekacauan. Karena apa? Mereka tidak bisa menjelaskan hukum apa yang bisa melanggar hukum termo kedua. Hukum apa yang bisa menjelaskan katakanlah kekacauan yang memuncak ini bisa jadi keteraturan lagi misalkan. Atau ekstrim, waktu bisa diputar kembali. Nah, itu kan kena berbagai macam paradoks nanti, kan begitu kan. Itu gitu ya. Yang ketiga, tidak menderita kontradiksi, yang itu di satu sisi masih membuka kemungkinan akan ketahian multiverse, tapi masih yakin tentang adanya Tuhan. Itu ada itu. Nah, apa yang seperti itu ada. Jadi ya mungkin multiverse itu mungkin ada ya, tak hingga ya, kan begitu ya. Tapi Tuhan juga mungkin ada karena alam terbatas. Ini kan tidak konsisten satu sama lain, kan begitu. Kan tidak mungkin realitas itu alam itu terhingga ya terhingga. Itu kan tidak realistis seperti itu ya, saling berkontradiksi satu sama lain. Yang berikutnya tidak menderita kontradiksi sebagaimana Ibnu Rus maupun Newton. Yang itu kalau Ibnu Rus itu pakai argumen keteraturan, inaya wal ikhtiro itu ya rekan-rekan sekalian. Newton juga menggunakan argumen gravitasi yang teratur. Tapi sama-sama alam tak terhingga. Teori Newton sudah dibantah oleh Einstein, masalah ruang waktu absolut menjadi ruang waktu relatif, kan begitu. Yang berikutnya, kosmologinya Ibnu Rus tidak akan bisa menjelaskan teori Big Bang lebih lanjut, misalkan demikian. Yang berikutnya, mengkritik keberatan-keberatan ateisme dalam hal keterbatasan alam dan keterbatasan kausalitas material. Jadi gini, bantalah ketidakhinggaan alam dan ketidakhinggaan kausalitas material yang integration itu. Dibantah keduanya. Jangan sekedar pakai pisau cukur Occam kayak Andrew Locke maupun William Lane Craig yang saya sering sampaikan, itu yang membedakan dengan argumen mereka itu kan begitu. Kalau argumen mereka gini toh, alam itu creatio ex nihilo, ya maka ada yang menciptakan. Siapa itu? Ya tentu Tuhan. Kita nggak usah mengandai-andaikan sesuatu yang lebih-lebih itu. Karena apa? Karena dia itu jangan melebih-lebihkan argumen. Kita pakai prinsip hemat saja atau parsimony principle. Itu saya rasa kurang kurang kuat pakai argumen seperti itu. Kita bantah semuanya, kan begitu ya. Yang berikutnya memberikan prediksi tentang temuan-temuan sains dan masa depan pemikiran ateisme. Itu distingsi khasnya ya yang saya kaji dan saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Oke, terakhir itulah yang bisa sampaikan tentang teori sistem kritik atas ateisme. Selanjutnya saya sebagai moderator untuk tanya jawab.